Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di hari yang baru, hari pertama di minggu ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari dengan semangat yang baru kita hendak menata kehidupan kita hari ini dengan bersama Tuhan, karena kita percaya dalam bersama dengan Tuhan kita akan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Karena itu saudaraku, mari kita awali perenungan kita di Senin pagi ini dengan doa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga lewat berkat-Mu kami boleh ada di hari pertama di minggu yang akan berjalan ini. Berkenan Tuhan, berkati kami dalam kesediaan menerima firman-Mu, agar lewatnya firman ini menjadikan kami semakin dewasa di dalam iman dan melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Untuk apa yang kami minta Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Keluaran 21 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Demikian bacaan kita. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbaku supaya ia mati dibunuh. Saudaraku, tema khotbah kita di Senin pagi ini tertulis dalam Sabda Bina Umat, yaitu jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Ini sebuah ajakan yang tentunya bukan baru kali ini saja disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu. Malah kalau kita mau jujur saudaraku, ajakan untuk tidak main hakim sendiri itu sudah ada di dalam kehidupan manusia jauh sebelum saya dan Bapak Ibu lahir. Namun yang menjadi perenungan bagi kita di Senin pagi ini adalah, apakah manusia sudah benar-benar berlaku adil terhadap sesamanya? Artinya, apakah benar manusia sudah tidak lagi memiliki hasrat atau keinginan untuk main hakim sendiri? Kalau kita jujur menjawabnya saudaraku, tentu tidak. Artinya sampai di saat ini kita masih temukan orang-orang yang main hakim sendiri. Orang-orang yang selalu ingin menjadi Tuhan untuk sesamanya, dengan berpikir mungkin karena dia lebih kuat, dia lebih berkuasa,
dia lebih pintar dan lain sebagainya. Sehingga alasan-alasan ini saudaraku kemudian memicu seseorang untuk berkuasa atas orang lain. Dia yang menentukan apapun yang harus dialami oleh orang lain. Dan tanpa sadar saudaraku, dalam konteks ini kita sudah merampas hak Allah. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ditempatkan oleh Allah untuk menjadi subjek. Artinya saudaraku, satu-satunya subjek dalam hidup ini adalah Allah. Manusia, saya dan Bapak Ibu adalah objek. Artinya bagaimana kita memberdayakan hidup kita berdasarkan keinginan Allah yang memerintah kita. Jadi soal penghakiman atau menghakimi itu hak Allah, bukan hak kita. Jadi ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita tidak selalu ingin menjadi Tuhan atas sesama kita. Tapi betul-betul saudaraku, kita melihat sesama kita adalah sosok yang harus kita dukung, kita semangati. Kita berikan ruang baginya untuk bisa menyatakan kehadirannya seperti yang Tuhan inginkan. Entah dalam bentuk nasihat, ajaran, dan lain sebagainya. Sehingga di sana nampak oleh Allah sang pemberi kehidupan itu bahwa kita mampu menghadirkan diri kita sebagai mitra yang solid untuk sesama kita. Dan dengan demikian saudaraku, tentu tidak akan ada orang yang semena-mena terhadap sesamanya. Saya pikir ini baik saudaraku supaya kita tahu bagaimana kita selalu mensupport orang lain di tengah kelebihan ataupun kekurangannya. Karena setiap makhluk sosial dia membutuhkan orang lain. Kecuali saudaraku untuk orang-orang yang tidak mau dibentuk, orang-orang yang tidak mau diarahkan, orang-orang yang tidak mau diberikan petunjuk, ya persoalannya tentu lain. Artinya kita juga tidak punya kemampuan untuk terus mendampingi orang, karena kita pun memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga. Sehingga harapannya adalah ketika kita diarahkan, ketika kita dituntun, ketika kita dinasehati, kita menerima. Kita ambil itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, yang bisa kita katakan bisa menjadi spirit bagi kita atau penyemangat bagi kita, bagaimana memaksimalkan diri kita kembali di dalam pemberdayaan potensi yang ada pada kita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, kita tidak punya kewenangan untuk menghakimi apapun alasannya. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Dia yang berhak menghakimi kita. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang, jangan cepat-cepat kita menjadi Tuhan untuk orang tersebut. Kita menekan dia, kita lecehkan dia, kita beri ruang. Kalau kemudian ruang yang kita buka mereka tidak manfaatkan untuk membekali diri mereka, itu lain persoalan saudaraku. Karena kalau orang juga karena dipaksa lalu kemudian ikut berproses dalam situasi itu, akan sulit bagi dia juga untuk bisa memaksimalkan kehadirannya.
Nah, bagaimana caranya saudaraku untuk orang-orang yang demikian supaya kita tidak menghakimi dia? Doakan, serahkan kepada Tuhan. Dia milik Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan hadirkan dia di dunia ini. Tuhan punya rencana di dalam diri orang tersebut. Supaya apa saudaraku? Supaya kita bisa memikirkan hal yang lain. Untuk bisa kita fasilitasi atau saranai dalam rangka menopang juga kemampuan kita untuk bisa dibuktikan. Sehingga kita tetap memberdayakan diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi saudaraku, kita tidak punya hak, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang licik dan picik. Mencemarkan nama baik orang lain dengan tujuan supaya orang tersebut dihakimi oleh massa, dicerca oleh massa, dihina oleh massa, dikucilkan oleh massa. Kita nggak punya hak untuk itu. Jadi jelas sekali tema khotbah kita, jangan main hakim sendiri, jangan merasa lebih hebat daripada orang lain, lalu kemudian kita menfitnah dan seterusnya. Karena apa saudaraku? Hukuman Tuhan itu akan berlangsung secara jujur. Kita lihat sikap dari Kain terhadap adiknya Habel. Dia ingin menjadi Tuhan untuk adiknya, artinya dia berpikir karena dia kakak mungkin demikian, dia lebih kuat dari adiknya, maka dia ingin menghabisi adiknya dengan caranya dia, bukan seperti kehendak Allah. Dia mencoba untuk memanipulasi sesuatu hal untuk menjebak adiknya sehingga adiknya masuk dalam perangkapnya. Dia pikir kalau dia sudah berhasil membunuh adiknya, hidupnya akan lebih baik. Tidak saudaraku. Mari kita lihat orang-orang yang ketangkep karena kejahatannya. Tidak ada yang terbebas dari semuanya itu. Kita lihat ayatnya yang ke-12, dia katakan begini. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Pastilah ia dihukum mati. Kalau bukan di pengadilan dunia, pasti di pengadilan Allah. Tidak ada orang yang tidak mati. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau kemudian kita mati karena amarah Tuhan, karena kebencian Tuhan. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan supaya kita mulai berhenti untuk menjadi Tuhan atas sesama kita. Artinya jangan kita hanya bisa melihat kelemahan orang lalu kemudian kita jadikan itu sarana atau kesempatan untuk menghujat dia, menfitnah dia, menjatuhkan nama baik dia, supaya dia kehilangan apresiasi dari orang-orang untuk menyanjungnya. Tetapi yang ada dia mendapatkan penghinaan. Jangan memiliki niat yang demikian saudaraku. Karena takutnya itu kembali kepada kita. Karena cepat atau lambat orang tahu siapa yang jahat dan siapa yang baik. Dan ketika orang tahu kalau ternyata kita yang jahat, kasihan. Kita yang akan kehilangan apresiasi baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena saya yakin tidak ada manusia mencintai orang jahat. Kecuali memang orang itu juga jahat. Sama-sama mencari kelompoknya.
Tapi berapa banyak dan berapa lama dia akan bertahan di dalam kejahatannya? Pasti saudaraku, kita akan masuk di masa di mana kita akan menyesal. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk menyesal. Kalau tidak, banyak orang yang tidak diberikan kesempatan untuk menyesal. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan. Supaya kita mau belajar saudaraku. Kita mulai belajar. Bagaimana kita mendedikasikan diri kita. Benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak merampas hak Tuhan. Dengan tidak menjadi Tuhan untuk sesama kita. Berlakulah adil dan bijak. Maka Tuhan juga akan memberkati saudara dan saya. Karena tidak ada perbuatan baik yang tidak disukai Tuhan. Pasti disukai Tuhan. Karena Tuhan sendiri baik adanya. Sekali lagi, tinggalkan kejahatan. Sebelum kejahatan itu memakan kita sendiri. Berlakulah baik. Supaya Tuhan yang maha baik akan selalu menyertai kita. Baik di dunia maupun di sorga. Selamat berjuang untuk itu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Untuk bagaimana kami mengerti. Kalau kami ini tidak punya kuasa untuk menjadi Tuhan atas sesama kami. Kami tidak punya kuasa untuk menghakiminya. Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkannya. Untuk mempermalukannya. Kami tidak punya kuasa untuk menjahati sama kami. Itu ada dalam kewenangan Tuhan. Yang harus kami lakukan dalam hidup ini adalah bersinergi. Melakukan tanggung jawab secara bersama-sama di tengah kelebihan dan kekurangan kami. Maka di sana Tuhan akan sempurnakan. Lalu dalam kesempurnaan Tuhan kami dapat berkarya dengan sebaik-baiknya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami hari ini, sehatkan tubuh kami, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami, mantapkan langkah kami. Agar dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.